Negara Bangladesh adalah sebuah negara di kawasan Asia Selatan dan merupakan sebuah wilayah yang pernah menjadi pusat dari peradaban di anak benua India. Dalam sejarahnya, Bangladesh pernah dipimpin oleh kerajaan-kerajaan besar pada masa lampau. Kemudian menjadi bagian dari negara Pakistan dan dikenal sebagai Pakistan Timur setelah pemisahannya dengan negara India. Hingga pada akhirnya wilayah ini kemudian muncul sebagai sebuah negara mandiri yang memisahkan diri dari Pakistan. Lebih lengkap tentang Bangladesh, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Negara Bangladesh secara resmi memiliki nama Republik Rakyat Bangladesh. Bangladesh adalah salah satu negara di wilayah Asia Selatan. Wilayah negara ini mencakup area seluas 148.460 km persegi, menjadikan negara ini berada pada peringkat ke-92 negara terluas berdasarkan wilayahnya. Bangladesh berbagi perbatasan wilayah dengan negara-negara seperti India di bagian barat, utara, dan timur, dengan negara Myanmar di bagian tenggara, dan Teluk Benggala di bagian selatan. Bangladesh adalah negara dengan jumlah populasi terbanyak ke-8 di dunia. Jumlah populasi penduduk di negara ini adalah 169.227.027 jiwa, atau sekitar 2,17% dari penduduk dunia. Berdasarkan hasil perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah, negara Bangladesh merupakan negara terpadat ke-6 di dunia, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.175 jiwa per kilometer persegi. Kelompok etnis mayoritas negara ini adalah suku Bengali, dengan populasi sekitar 98% dari penduduk Bangladesh, menjadikan negara ini sebagai salah satu negara paling homogen di dunia. Dengan sekitar 90% dari penduduknya beragama Islam, menjadikan Bangladesh sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar keempat di dunia. Konstitusi Bangladesh menyatakan Bangladesh sebagai negara sekuler, sekaligus menetapkan Islam sebagai agama negara. Bentuk pemerintahan negara Bangladesh adalah Republik Konstitusional Parlementer dengan mengikuti sistem pemerintahan Westminster. Negara ini dibagi menjadi 8 divisi administratif dan 64 distrik. Presiden menjabat sebagai kepala negara di negara ini, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa resmi dari negara ini adalah bahasa Bengali. Berdasarkan bahasa dan sukunya, Bangladesh adalah satu-satunya negara di dunia yang diciptakan berdasarkan bahasa dan etnis. Ibu kota Bangladesh berada di kota Dhaka, yang juga merupakan kota terbesar di negara ini. Selain itu, kota Dhaka merupakan pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya dari negara Bangladesh. Bangladesh merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Tetapi pendapatan per kapita negara ini telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinan turun sekitar 20% sejak awal 1990-an. Bangladesh adalah salah satu kekuatan ekonomi yang sedang berkembang dan memimpin pertumbuhan dunia, dan juga menjadi salah satu negara Next 11. Next 11 adalah kelompok 11 negara yang dianggap memiliki masa depan yang menjanjikan untuk investasi dan pertumbuhan setelah 5 negara anggota BRICS, di mana Indonesia juga merupakan salah satu dari 11 negara tersebut. 11 negara Next 11 antara lain adalah negara Bangladesh, Filipina, Indonesia, Iran, Korea Selatan, Meksiko, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Vietnam. Sementara BRICS adalah akronim dari 5 negara, yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Sejarah Bangladesh. Menurut teks suci India kuno Ramayana dan Mahabharata, Kerajaan Vanga adalah salah satu nama dari wilayah Bengal dan juga merupakan sekutu angkatan laut yang kuat dari Ayodhya selama periode kuno dan klasik di anak benua India yang merupakan wilayah selatan dan semenanjung Asia. Wilayah ini pada masa lalu juga merupakan rumah bagi banyak kerajaan seperti Pundra, Gangaridai, Gauda, Samatata, dan Harikela. Selain itu, wilayah tersebut merupakan bagian dari provinsi Kekaisaran Maurya di bawah pemerintahan Asoka Agung antara tahun 185 sebelum Masehi.
Penaklukan Islam atas Benggala dimulai dengan invasi pada tahun 1204 oleh Muhammad bin Bakhtiar Khalji. Wilayah Bengal diperintah oleh Kesultanan Delhi kurang lebih sekitar 1 abad oleh gubernur dari dinasti Mamluk, Balban, dan Tughluk. Di tahun 1353, Kesultanan Bengal didirikan setelah memerdekakan diri dari Kesultanan Delhi. Kerajaan baru tersebut kemudian menjadi kekuatan yang dominan dari delta Gangga Brahmaputra pada abad ke-14 hingga abad ke-16. Bengal saat itu menjadi sebuah negara adidaya Islam kosmopolitan dan menjadi negara perdagangan utama dunia. Pada abad ke-17 Masehi, wilayah tersebut berada di bawah Kekaisaran Mughal setelah kekaisaran tersebut berhasil mengalahkan Kesultanan Bengal yang berkuasa sebelumnya. Saat itu Kekaisaran Mughal adalah salah satu kekaisaran terbesar dunia dan memiliki 25% dari PDB dunia. Wilayah Bengal Subah atau juga dikenal dengan Mughal Bengal adalah wilayah yang menghasilkan sekitar 50% dari pendapatan kekaisaran. Bengal juga merupakan provinsi terkaya dari Kekaisaran Mughal saat itu dan menjadi pengekspor global utama. Bengal menjadi pusat industri yang terkenal di seluruh dunia dengan hasil produksi seperti kain kasa, kapas tekstil, sutra, dan juga industri kapal. Awal periode kolonial di wilayah ini sudah terjadi sejak abad ke-16. Vasco da Gama adalah seorang penjelajah Portugis dan orang Eropa pertama yang mencapai wilayah India melalui laut. Dia mendarat pertama kali di wilayah Kalkut pada tahun 1498. Pada tahun 1528, pemukiman pertama bangsa Portugis didirikan di wilayah Chittagong setelah sebelumnya mendapatkan izin dari Kesultanan Benggala. Pada tahun 1534, Sultan Bengal memberikan izin kepada Portugis untuk mendirikan beberapa pemukiman di Chittagong, Satgon, dan beberapa wilayah lainnya. Pada tahun 1535, Portugis bersekutu dengan Sultan Bengal dan menguasai wilayah Teliagarhi dan membantu Bengal dalam menghindari invasi dari Mughal. Pada tahun 1651, Inggris berhasil memperoleh kendali atas wilayah Hooghly dan mengakhiri kehadiran Portugis di wilayah tersebut. Di tahun 1666, pemerintah Mughal di Bengal yang dipimpin oleh Raja Muda Saistahan bergerak untuk merebut kembali wilayah Chittagong dari Portugis. Aktivitas perdagangan bangsa Inggris berkembang selama pemerintahan Saistahan. Inggris mulai mendirikan pabrik di Balasore, Qasim Bazar, Dhaka, Hooghly, dan Patna. Bengal di bawah pemerintahan Sirajudaulah mulai menghilangkan pengaruh asing di wilayahnya. Pada tahun 1756, dia merebut wilayah Kalkata dan memenjarakan orang-orang Inggris yang menetap di sana. Di tahun 1757 terjadi pertempuran Plassey, yang kemudian dimenangkan oleh pihak Inggris. Setelah kemenangan mereka di Plassey, Inggris mengubah Bengal menjadi pusat koloni India mereka, dan wilayah Bengal adalah wilayah pertama anak benua India yang ditaklukkan oleh Inggris. Inggris kemudian membentuk pemerintahan kepresidenan Bengal yang mengelola wilayah tersebut. Pada tahun 1905, keputusan untuk memberlakukan pemisahan Benggala diumumkan oleh Raja Muda India Lord Curzon. Pemisahan ini terjadi pada tanggal 16 Oktober tahun 1905 dan memisahkan wilayah timur yang mayoritas Muslim dengan wilayah barat yang mayoritas Hindu. Bekas Provinsi Benggala dibagi menjadi 2 provinsi baru, yaitu Provinsi Benggala yang terdiri dari Benggala Barat, Bihar, dan Orissa, dan Provinsi Benggala Timur dan Assam dengan Dhaka sebagai ibu kota. Pemisahan tersebut dilakukan karena alasan administratif. Karena meningkatnya kekacauan politik akibat pembagian, Benggala Timur dan Barat disatukan kembali atas tekanan dari umat Hindu pada tahun 1911. Pada tahun 1947, ketika wilayah India dibagi oleh pemerintahan Britania India, Benggala dibagi berdasarkan garis religius. Bagian Benggala Barat masuk wilayah India, dan bagian timur Benggala bergabung dengan Pakistan sebagai provinsi yang disebut sebagai Benggala Timur yang nantinya menjadi Pakistan Timur. Di tahun 1950, reformasi tanah dilakukan di Benggala Timur dengan dihapuskannya sistem zamindar. Zamindar adalah pegawai yang dipekerjakan oleh Kekaisaran Mughal untuk mengumpulkan pajak dari petani. Pemerintahan Pakistan saat itu didominasi oleh Pakistan Barat. Gerakan bahasa Bengali yang terjadi pada tahun 1951 merupakan tanda awal perpecahan antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Gerakan bahasa Bengali adalah usaha politik di wilayah Pakistan Timur agar bahasa Bengali diakui sebagai bahasa resmi Pakistan. Pengakuan tersebut akan memperbolehkan bahasa Bengali digunakan dalam pemerintahan.
Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat terus meningkat pada dekade-dekade berikutnya, dan Liga Awami Bangladesh muncul sebagai suara politik penduduk berbahasa Bengali. Mereka meminta otonomi pada tahun 1960-an, dan pada tahun 1966 Syekh Mujibur Rahman yang merupakan pemimpin politik Pakistan Timur ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah pusat. Dia kemudian dilepaskan kembali pada tahun 1969 setelah meletusnya pemberontakan rakyat. Pada tahun 1970, Liga Awami memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan parlemen. Namun Syekh Mujibur Rahman dilarang untuk berkuasa. Hal tersebut kemudian menyulut kemarahan rakyat di Pakistan Timur dengan seruan untuk kemerdekaan. Pada tanggal 7 Maret tahun 1971, Syekh Mujibur Rahman berpidato di depan unjuk rasa pro kemerdekaan yang dihadiri oleh sekitar 2 juta orang di kota Dhaka. Pada tanggal 23 Maret, bendera Bangladesh berkibar untuk pertama kalinya. Pada tanggal 26 Maret, pasukan Pakistan meluncurkan serangan militer dengan nama kode Operasi Searchlight. Tentara Pakistan menangkap Syekh Mujibur Rahman dan menerbangkannya ke Karachi. Namun sebelum penangkapan, Syekh Mujibur Rahman secara resmi menyatakan kemerdekaan Bangladesh pada tengah malam tanggal 26 Maret, yang menyebabkan perang pembebasan Bangladesh pecah dalam beberapa jam. Tentara Pakistan terus membantai para pelajar, intelektual, politisi, pegawai negeri, dan pembelot militer Bengali dalam genosida Bangladesh pada tahun 1971. Perang kemerdekaan Bangladesh berlangsung selama sekitar 9 bulan. Selama perang, kaum nasionalis membentuk Mukti Bahini atau Tentara Pembebasan Nasional dan membentuk pemerintahan sementara. Pejuang kemerdekaan Bangladesh mendapatkan bantuan penuh dari India. Perang berakhir pada tanggal 16 Desember tahun 1971 dengan penyerahan angkatan bersenjata Pakistan kepada pasukan sekutu Bangladesh India. Di bawah tekanan internasional, Pakistan membebaskan Syekh Mujibur Rahman pada bulan Januari tahun 1972. Pada bulan Agustus tahun 1972, negara baru Bangladesh mendapat pengakuan dari 86 negara. Pakistan mengakui Bangladesh pada tahun 1974 setelah mendapat tekanan dari sebagian negara muslim di dunia. Pada awal tahun 1975, Syekh Mujibur Rahman berusaha menerapkan kekuasaan sosialis satu partai melalui Baksal atau Bangladesh Krisak Seramik Awami League yang baru dibentuk. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1975, dia dan sebagian besar anggota keluarganya dibunuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Kondakar Mostak Ahmad. Kudeta demi kudeta terus berlangsung di negara ini, hingga terakhir adalah kudeta Bangladesh pada tahun 1982, dan Jenderal Hussein Muhammad Ershad menjadi pemimpin negara Bangladesh. Pada tahun 1990, Hussein terpaksa mengundurkan diri setelah meletusnya revolusi besar-besaran di negara tersebut. Dan sejak saat itu sistem pemerintahan Bangladesh kembali menjadi demokrasi parlementer. Itulah ringkasan sejarah dari negara Bangladesh. Dan untuk lebih mengenal tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Bangladesh. Nama Bangladesh memiliki arti tanah Bengal atau negara Bengal. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Bangladesh adalah satu-satunya negara di dunia yang diciptakan berdasarkan bahasa dan etnis. Bendera Bangladesh diadopsi secara resmi oleh negara ini pada tanggal 17 Januari tahun 1972. Desain bendera Bangladesh terdiri dari lingkaran merah yang melambangkan matahari terbit dan warna merah menyimbolkan darah perjuangan dari orang-orang Bangladesh demi kemerdekaan. Sedangkan warna hijau pada latar bendera melambangkan kesuburan tanah dan pemuda abadi Bangladesh. Mata uang resmi dari negara Bangladesh adalah Taka atau Bangladesh Taka yang dikodekan dengan BDT. Nilai 1 Taka jika dikonversi ke mata uang kita adalah sekitar Rp174. Gedung Parlemen Nasional Bangladesh adalah salah satu kompleks legislatif terbesar di dunia. Luas dari kompleks ini mencapai 800.000 meter persegi. Dhaka yang merupakan ibu kota dan kota terbesar di negara ini dijuluki juga sebagai kota masjid karena terdapat banyak masjid-masjid indah di kota Dhaka. Di antara masjid yang terkenal di kota Dhaka adalah Masjid Nasional Baitul Mukarram, Masjid Chauk, Masjid Musahan, Masjid Saad, dan Masjid Sitara.
Bangladesh masih dianggap sebagai salah satu negara termiskin di dunia, dengan sekitar 31,5% dari jumlah penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Muhammad Yunus, seorang ekonom Bangladesh, adalah orang pertama Bangladesh yang mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Pada tahun 2006, dia memperoleh hadiah Nobel di Swedia karena telah berjasa mengangkat ekonomi kaum miskin. Orang-orang Bangladesh jarang tersenyum. Hal ini bukan karena mereka tidak ramah, namun sebagian orang Bangladesh menganggap tersenyum sebagai tanda ketidakdewasaan. Menurut data dari Indeks Persepsi Korupsi, Bangladesh merupakan salah satu negara terkorup di dunia dengan korupsi pada sektor publik yang masih merajalela. Pada tahun 2019, negara ini berada pada peringkat ke-146 dari 179 daftar negara yang disurvei. Harimau Bengal adalah hewan nasional negara Bangladesh yang merupakan salah satu spesies harimau asli dari anak benua India. Harimau Bengal telah diperkirakan ada di wilayah tersebut selama 12.000 hingga 16.500 tahun. Saat ini harimau Bengal merupakan salah satu spesies hewan yang terancam punah keberadaannya dikarenakan adanya kerusakan habitat, perburuan, dan kerusakan ekosistem. Bangladesh adalah tempat delta sungai terbesar di dunia, yaitu Delta Bengal. Delta merupakan daratan yang terbentuk dari hasil pengendapan sedimen yang dibawa oleh aliran sungai. Tanah aluvial yang dibawa oleh sungai adalah tanah paling subur. Delta Bengal membentang sejauh 105.000 km persegi dan 2/3 wilayahnya berada di Bangladesh. Karena letak geografisnya yang berupa wilayah dataran dan didominasi oleh delta sungai, dalam sejarahnya wilayah Bangladesh sering dilanda bencana banjir dan badai. Wilayah Bangladesh memiliki sejumlah situs arkeologis dan bersejarah peninggalan abad ketiga sebelum Masehi. Namun bencana banjir yang sering melanda negara tersebut telah merusak banyak warisan budaya tersebut. Wilayah delta sungai yang membentuk wilayah Bangladesh menjadikan Bangladesh sebagai salah satu negara paling rawan terhadap perubahan iklim di dunia. 80% wilayah Bangladesh sangat rawan terhadap bencana banjir dan banjir bandang, terutama selama musim hujan. Selain itu, topan dan gelombang badai juga menyebabkan kerusakan yang meluas di bagian pesisir tenggara. Dengan perubahan iklim yang terus berlanjut, Bangladesh dikhawatirkan akan lenyap pada akhir abad ke-34. Puncak tertinggi dari negara Bangladesh adalah Sakahaphong di tenggara pegunungan Moudok dengan ketinggian hanya 1052 meter di atas permukaan laut. Sundarbans adalah hutan mangrove atau bakau terbesar di dunia. Hutan ini terletak di daerah delta, terbentuk oleh pertemuan sungai Gangga, Brahmaputra, dan Meghna. Sundarbans merupakan rumah bagi 453 jenis fauna endemik wilayah tersebut. Hutan mangrove Sundarbans meliputi area seluas sekitar 10.000 km persegi dan sekitar 6.017 km perseginya ada di negara Bangladesh. Kawasan lindung Sundarbans ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Negara Bangladesh mendapat julukan sebagai tamannya musim karena negara ini memiliki 6 musim sepanjang tahunnya. Musim tersebut antara lain adalah Grishmo atau musim panas, Barsa atau musim hujan, Sarat atau musim gugur, Hemanto atau akhir musim gugur, Shit atau musim dingin, dan Basonto atau musim semi. Orang-orang Bangladesh merayakan setiap musim dengan festival yang berbeda. Masjid 60 Kubah atau 60 Dome Mosque adalah sebuah masjid di Bangladesh dan merupakan bagian dari kota Masjid Bagerhat yang dijadikan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Masjid ini adalah masjid terbesar di Bangladesh yang dibangun pada sekitar abad ke-15 selama periode Kesultanan Bengal. Situs kota tertua Bangladesh yang terkenal adalah kota Mahatanggarh. Mahatanggarh adalah salah satu situs arkeologi perkotaan paling awal yang ditemukan di Bangladesh. Berisi sisa-sisa sebuah kota kuno yang disebut Paundranagara atau Paundravardhanapura. Diperkirakan kota ini telah berdiri sejak abad ketiga sebelum Masehi dan merupakan kota penting di bawah Kekaisaran Maurya. Pantai laut terpanjang di dunia terdapat di Bangladesh adalah Cox's Bazar yang merupakan pantai laut terpanjang dan tidak terputus yang membentang sejauh 125 km. Pantai Cox's Bazar juga sangat populer di kalangan para peselancar dunia.
Pantai ini terletak di Teluk Bengal di bagian paling selatan Bangladesh. Bangladesh adalah negara eksportir terbesar kedua di dunia untuk produk pakaian jadi, terutama merek-merek terkenal yang ada di negara barat. Sektor tekstil dan garmen Bangladesh telah memproduksi sekitar 60% kain untuk pasar Eropa dan sekitar 40% untuk pasar Amerika. Itulah sejarah dan fakta dari negara Bangladesh, sebuah negara di Asia Selatan yang masih sedikit tertinggal dari negara-negara lain. Semoga video ini dapat memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.